Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Rahmat NH Channel. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah ini guys, Irjen Rizky Sitohang. Jadi beliau itu bilang bahwa Agus tuh banyak drama. Agus lebih baik pulang ke Aceh guys, gitu katanya. Nah ini sepertinya beliau sudah muak dan jengkel ya sama si Agus. Dan beliau juga setuju nih kalau Agus juga dilaporkan. Oke, tidak usah menunggu lama, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Kalau memang ada bukti ya, nanti ada penerima dari DS dan GT, maka kita akan segera melaporkan bagi penerima-penerima manfaat itu, yang dari Nusa Tenggara Timur itu. Saya juga menyesalkan juga bahasa daripada kuasa hukumnya Agus bahwa kan kita pidanakan siapa yang menerima itu juga nggak pantas ngomong begitu. Ya. Warga setempat itu sudah melihat situasionalnya itu udah kasihan. Mereka tidak ngerti dari mana ini barang-barang. Yang penting ada luaran tangan mereka terima. Nggak ada hubungannya. Jadi jangan pulang ngomong bahwa akan kita pidanakan warga-warga yang menerima itu. Itu juga offside juga ngomong udah berlebihan. Harusnya pakai otak juga kalau ngomong. Jadi jangan asal jeplak aja gitu loh. Nggak ada hubungannya itu bahwa bisa rakyat setempat itu binakan, nggak ada. Mereka aja perlu dibantu kok. Dan mereka tidak mengerti dari mana itu, yang penting mereka hidup. Harusnya kita prihatin gitu loh. Nggak usah melibatkan mereka lagi. Kalau bisa yang lain juga turut membantu. Ya tolong ini koreksi buat namanya siapa, saya kurang hafal tuh, namanya Rivaldi itu siapa tuh yang ngomong tuh. Tukang regulator. Saya kalau yang benar saya bilang benar, ya. Kalau enggak ya enggak gitu loh. Ya, buat siapa lagi nih? Buat Agus. Nggak sedrama gitu Pak. Ya, ada sakit perut saya. Udah Agus, kamu jangan terlalu banyak drama lah gitu. Kan berkali-kali saya bilang udah biar diurusin sama kuasa hukum, kok pulang aja ke Aceh sana, udah pada bikin pusing gitu. Bikin pusing sudah orang lagi berkisruk, kau joget-joget, kau nyanyi-nyanyi lagi, Rekaman Pak katanya. rekaman lagi, aduh minta ampun deh. Orang mukanya simpati jadi antipati gitu, termasuk saya antipati gitu. Saya nggak suka lihat dia. Kalau seandainya mau dipakai sama dia masalah penggelapan, udahlah laporkan saja. Tapi kita secara hukum nggak boleh menghabiskan bahwa itu donasi untuk perobatan mata Agus. Ingat loh, itu bisa dibeda-bedakan, dipisahkan gitu ya. Tapi kalau dia muka Agus tuh, aduh, menjengkelkan sekali, apalagi pakai tank top gitu kan, dengan gayanya lagi joget-joget lagi, aduh, minta ampun saya. Ini orang nutup tuh nggak tahu diri, udah mau ditolong kok masih bertingkah terus itu. Itu kira-kira ya. Oke Pak Irjen, makasih. Kalau Rizali masakan Lah ya, kirain ya kasus ini tuh bakal tenggelam guys. Aku aja loh kemarin tuh udah nggak upload ya. Lo kok mulai lagi muncul lagi nih kasusnya si Agus. Ya ini wajar lah kalau si Wawat dan si Samiun ini dilaporkan ya, karena mereka itu sudah menyalahgunakan uang donasi. Malah apa namanya? Bukannya untuk pengobatan, malah untuk keperluan pribadi ya. Ya siapa yang mau ini guys. Jadi ibaratnya kita ngasih uang ke orang yang membutuhkan buat dia makan, sama dia malah disalahgunain, ya pasti kita nggak rela kan. Ya akhirnya kita ambil lagi lah. Jadi gitulah. masyarakat NTT maafin aja, dia bukan semuanya hanya kalau kan mereka ngaku uang itu dinikmati 10.000 orang ya, wajar aja kalau memang 10.000 orang mau dilaporin, tapi nggak mungkin lah siapa pengacara yang mau pergi ngelaporin 10.000 orang. Nah, setuju nggak masyarakat NTT kita ngelaporin 4 orang yang membagi uang Agus ini? Setuju? Atau kalian mendukung mereka? Pilih mana? Mendukung Agus yang buta, tak berdaya, atau pilih orang yang menghabiskan uang Agus? Itu aja, simpel kok. Ya kalau kalian milih mereka ya habiskan aja, nggak ada masalah. Dan kita juga nggak akan mengumumkan siapa yang nama akan dilaporkan, hanya inisial doang gitu. Itu. Wah, nanti bisa kita tunjukin ya video abang kita ini pas dia bilang mau melaporkan masyarakat NTT ya. Jadi biar dia itu ingat kembali guys. Waduh, mulut ini. Berarti ini sepertinya abangku ini mulai cuci tangan ini ya guys ya. Kemarin ngomong A, sekarang ngomong B, ya udah biasalah. Udah nggak aneh lagi. Itu. Iya. Nah, terus kan di Twitter, di Twitter ada lagi guru honorer 30 tahun miskin hidupnya mau dikirim donasi, langsung aja aku tembak, aku bilang gini. Hati-hati yang nerima donasi.
nanti salah penggunaan dianggap para donatur. Kalau misalnya kita nerima donasi terus diatur-atur penggunaannya kan repot, bikin pusing, aku bilang kayak gitu. Nanti jangan sampai kayak Agus Salim jadi bulan-bulanan netizen gitu. Benar nggak, Wak? Iyalah. Masa kita dapat donasi penggunaannya diatur orang, gimana sih? Itu kan yang guru honorer itu dapat donasi karena miskin. Nanti kalau misalnya uang donasinya dipakai berobat gimana? Boleh nggak? Enggak, untuk berobat kan tadi untuk miskin, terus pakai berobat boleh nggak? Buat bayar. Itu ya, kita kalau misalnya mau nyumbang ya udah terserah dia, mau dibakar duitnya juga biarin. Kan berarti kalau misalnya kita yang membakar, kita yang salah, berarti kita yang perilakunya salah gitu loh, yang rugi akan kita sendiri. Gitu. Itu Bu, itu Bu Dokter, maksudnya Apa? tuh duitnya anteng-anteng dulu, dihitung dulu nanti. Mau ngapain, cari kerjaan? Untung Pak. Kenapa nggak disuruh kerja? Iya, hati-hati yang buka donasi ya, jangan sampai salah ngasih. Nanti malah takutnya malah digunakan lagi untuk buat bayar rumah kayak si Wawa. Nah ini si Wawa ini nada bicaranya ya sudah mulai meradang ini guys. Ya udahlah, kalau nggak mau diatur-atur, ya udahlah buka donasi sendiri. Kalau nggak mau diatur ya mungkin bisa ya mangkal aja di lampu merah. Ya awalnya kan donatur itu kan iba karena matanya Agus buta ya, bukan karena malah buat bayar utang Wawa. Jadi ya kalau memang nggak mau diatur-atur ya udah buka donasi sendiri. Kira-kira ya bakalan sebanyak itu nggak gitu, udah dibantu sama orang lain kok ya malah nggak terima gitu loh, bukannya berterima kasih. Yang Novi dengan Agus ya, jadi ini kita kasih simulasi sederhana ya. Jadi begini, kita ambil contoh dulu nih ya. Ada pengemis bilang ke kita mau minta makan ya, kemudian kita kasih nih pengemis nih sedekah, nih saya kasih buat makan ya. Nah pengemis ini ternyata nggak buat makan, dia buat main judi sama teman-temannya. Bener nih, kita yang ngasih ngelihat, loh ini kan uang buat makan, kenapa dia buat main judi? Benar. Nah sekarang si kita yang ngasih uang, kita nggak rela dong. Tadinya ikhlas, jadi nggak ikhlas. Terus kita ambil nih uangnya, lu buat main judi aja, sini balikin lagi, begitu. Nah pertanyaannya, apakah pengemis bisa menuntut secara hukum apa tidak? Jawabannya adalah tidak, begitu. Karena uang ini uangnya sedekah, harusnya buat makan malah dipakai buat main judi, yang ngasih sakit hati, ya kan, jadi nggak ikhlas. Tadinya ikhlas, karena sekarang ikhlas diambil lagi. Nah ketika diambil lagi oleh kita yang ngasih, sekarang uang jadi milik siapa lagi? Ya, milik yang ngasih. Nah begitu juga dengan kasusnya Agus. Kasusnya Agus sama, begitu. Ketika dia ada orang hibah, iba, kemudian karena dia bilang untuk berobat, uangnya dikasih, ternyata uangnya nggak dipakai buat berobat, tapi buat hal yang lain. Para donatur kemudian ambil lagi nih uangnya. Benar. Bagaimana caranya uangnya kembali kan? Nah sekarang pertanyaannya, apakah uangnya Agus bisa nuntut nggak minta uangnya balik? Karena dia sudah menyalahgunakan kepercayaan. Gitu. Jawabannya adalah Agus tidak bisa menuntut balik uangnya kembali. Kenapa? Karena kerelaan itu menjadi ketidakrelaan, keikhlasan menjadi ketidakikhlasan. Kenapa? Karena sesuatu pemberian yang harusnya dipakai untuk kepentingan yang diomongan pertama untuk pengobatan, ternyata tidak, malah dipakai untuk pengen lain. Akhirnya yang ngasih jadi tidak rela. Tadinya rela, sekarang tidak rela. Tadinya ikhlas, sekarang tidak ikhlas. Nah tiba-tiba uangnya diambil lagi oleh para donatur, dikembalikan lagi ke wilayah donatur. Pertanyaannya, apakah Agus bisa menuntut untuk uangnya dikembalikan ke Agus? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena uang ini sudah dipegang donatur lagi. Sama kayak ketika kita ngasih pengemis tadi, ngasih makan ke pengemis, pengemisnya uangnya dipakai main judi, diambil lagi. Apakah pengemis bisa nuntut? Jawabannya tidak.
karena uang itu pas dipakai disalahgunakan. Nah, inilah yang disebut sebagai keadaan-keadaan yang non hukum. Apa itu? Keadaan-keadaan di mana landasan penyerahan uangnya tidak berdasarkan posisi-posisi hukum. Nah, posisi hukum itu apa aja? Ini posisi hukum perdata, yaitu kalau penyerahan uang itu ada yang namanya jual beli, ada hukumnya, ada yang namanya sewa menyewa, itu ada hukumnya. Termasuk juga hibah yang berdasarkan hukum ada hukumnya, termasuk juga donasi yang berizin itu ada hukumnya. Benar. Guys, kalian udah tahu belum? Kalau antek-anteknya si buta dari gua hantu itu menyuruh Tenopi untuk kita supaya diam. Enggak, Gus, enggak mempan. Gua nggak akan diam. Tenopi bukan siapa-siapa gua, dan gua bukan siapa-siapa Tenopi juga, ya. Gua nggak kenal Tenopi. Dia nggak ngasih fasilitas gua untuk paketan data, ya. Dia nggak ngasih gua handphone, enggak, Gus, enggak. Gua masih mampu, makanya gua masih bisa bersuara. Gua bakal berhenti ketika lo udah pakai baju oranye sama si Neneng Sumiati. Paham, Gus? Oke, Bang. Gue bakal berhenti. Bener. Janji. Gue bakal janji dengan diri gue sendiri dan di depan media. Gue bakal berhenti untuk tidak menyuarakan nama lu si buta dari gua hantu lagi sama si perempuan pemakan uang donasi. Ketika lu itu sudah pakai baju oranye sama si Neneng Sumiati alias pemakan uang donasi. Oke? Ingat satu hal lagi. Ketika kita lahir ditolong, ya. Mati digotong, ya. Lu belum mati aja udah dituntun, udah digotong. Ya. Apa yang lu mau sombongin, ha? Halo Agus. Halo Agus, sekarang Agus udah boleh pulang ya. Ibu tidak bisa lagi menampung Agus di apartemen karena biayanya memang mahal gitu loh, biaya hidupnya mahal. Karena sekarang juga ibu sudah bisa live streaming sendiri tanpa bantuan Agus. Kalau dulu kan ibu pas live itu kan gak ada yang nonton, paling yang nonton juga cuma 4-6 gitu ya. Kalau sekarang kan ibu udah bisa live streaming gitu loh, yang nonton juga udah banyak, tanpa ada Agus juga yang nonton udah banyak. Kemarin juga pas ibu live streaming yang nonton banyak banget, padahal Agus nggak ada gitu loh. Makanya sekarang Agus pulang aja, ibu udah capek soalnya ngurusin Agus gitu loh ya. Mohon maaf, Agus sekarang pulang. Kalau enggak cari kontrakan aja deh gitu loh, cari kontrakan aja karena ada apartemennya mau disewakan, mau ada yang nyewa gitu. Maaf ya Agus, pulang aja. Pulang ya Agus. Terus untuk rencana kita keliling 60 negara, untuk jalan-jalan ke 60 negara itu dibatalin aja. Setelah dipikir-pikir itu akan memakan biaya yang sangat besar Agus. Bener Bang. Itu ya, maaf dibatalin bener. aja. Terus untuk berobat kamu juga Batalin ibu aja. maaf nggak bisa ngebantu. Maaf ya Gus. Oke guys, jadi gimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Nah ini guys, ternyata sekarang kasus Agus sudah mulai meredup ini ya. Dan ya mudah-mudahan saja untuk di tahun 2025 ini kasusnya si Agus ini makin ada pencerahan gitu ya. Dan bisa cepat clear. Jangan sampai di up lagi nih. Makanya kadang aku lihat di komentar ini banyak yang komentar juga, Bang, bahas kasus lain dong. Bang, udah stop. Bahas kasusnya si Agus Salim. Jadi ada netizen yang nyuruh ke ini video lain, bahas video lain, dan ya masih aja juga guys yang nyuruh masih untuk stay dulu di kasusnya Agus karena ini belum kelar-kelar ya sampai sekarang. Nah ini ternyata ya Agus ini makin kesini makin aktif juga ya bermedia sosialnya, khususnya sering live juga di akunnya dia di TikTok. Jadi ya di akunnya dia live kegiatan dia sehari-hari ya kadang nyanyi, kadang ya tingkah-tingkah konyolnya dia lah. Mungkin ya itu sebagai penghibur diri ya, karena dia itu kan sebenarnya kecewa tapi ya dibawa happy gitu loh sama dia. Ya kita doakan mudah-mudahan si Samiun mudah-mudahan segera mendapatkan pengobatan yang layak. Kalau nanti FA benar-benar mau ngajak dia berobat ke Singapura ya alhamdulillah ya, tapi kalau enggak wah itu mungkin sangat disayangkan sekali ya. Berarti si Samiun kena prank lagi nih sama si FA kalau gitu. Terus terkait isu yang waktu itu beredar, yaitu bahwa Samiun akan pindah dari apartemen ke kontrakan, itu belum tahu ya. Ternyata dia kan sampai saat ini pun masih stay ya di apartemennya Ibu Sisi. Ya nanti kita up lagi lah untuk video selanjutnya ya, yang terbaru masih
khususnya masih tentang kisruh uang donasi Agus Salim. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dan nantikan video dari kami selanjutnya.